Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dewi. Dan kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran sendiri sebenarnya rumusnya itu diperoleh dari penemuan pi ya. Seperti yang kita tahu bahwa nilai pi adalah suatu perbandingan dari keliling lingkaran terhadap diameternya. Nah, perlu kalian tahu nilai pi ini merupakan suatu bilangan irasional. Bilangan irasional itu jadi kalau dia dinyatakan dalam desimal akan ada angka di belakang koma itu yang tak berhingga jumlahnya. Jadi banyak sekali angka di belakang koma yang mana angka-angka ini tidak membentuk suatu pola tertentu. Maka untuk angka ini dia tidak bisa dinyatakan dalam suatu bentuk pecahan biasa sekian per sekian, yaitu nggak bisa. Nah, jadi nilai pi yang kita gunakan selama ini yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, kedua nilai ini hanya merupakan nilai pendekatan saja. Ya, hanya merupakan nilai pendekatan saja. Jadi tidak tepat segini angka nilai pi itu ya. Tapi dia merupakan nilai pendekatan. Kenapa kita gunakan nilai pendekatan ini? Supaya mempermudah kita untuk menghitung saja, ya. Nah, oke, langsung saja. Karena pi itu merupakan perbandingan antara keliling terhadap diameter, maka bisa dituliskan pi sama dengan K per D. Kalau kita pindah ruas diameter ya, D ini dari ruas kanan ke ruas kiri ya, kita gunakan aljabar, maka kita akan memperoleh bahwa pi dikalikan D sama dengan K. Nah, ya sudah ya, berarti K sama dengan pi kali D. Jadilah rumus keliling lingkaran. Lalu seperti yang kita tahu juga ya, di unsur-unsur lingkaran dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa diameter itu merupakan 2 kali jari-jari ya, panjangnya 2 kali jari-jari. Maka bisa dituliskan bahwa pi dikalikan 2R itu sama dengan K. Jika duanya kita taruh aja di depan, jadi 2pi kali R begini akan sama dengan K. Maka jadilah rumus lingkaran yang kedua. Nah, jadi untuk mencari keliling lingkaran kita bisa gunakan K sama dengan pi kali D, atau yang kedua K sama dengan 2pi R. Nah, dua-duanya betul. Lanjut ya, kita ke latihan soal. Oke, pertanyaan yang pertama. Keliling suatu lingkaran yang panjang jari-jarinya adalah 14 cm adalah dengan menggunakan pi-nya 22/7, pendekatan pi 22/7, maka kita bisa hitung keliling sama dengan, karena diketahui jari-jari, jadi saya gunakan 2pi R, maka dimasukkan saja pi-nya 22/7 karena sudah diketahui dari soal, dikalikan jari-jarinya adalah 14 cm. Maka kita bisa sederhanakan, 7 kita coret sama 14 sama-sama dibagi 7, 14 dibagi 7 2, 7 dibagi 7 itu 1. Maka kita peroleh 2 dikali 2 2 4 4 4 4 kali 2 jadi 88, satuannya cm. Oke, jadi jawabannya yang D. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah 10,5 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, nah, coba perhatikan angka 10,5. Angka 10,5 itu bisa diubah ke pecahan biasa, yaitu 105/10. Kalau kita sama-sama bagi dengan 5, maka menjadi 21/2. Nah, 21/2 ini 21 itu kan kalau kita mau menghitung menggunakan pi 22/7 akan bisa tersederhanakan dengan angka 7-nya ya. Maka kita pakai pi-nya 22/7. Tapi apakah ketika kalian pakai pi-nya 3,14 itu salah? Tidak ya. Jika kalian mau pakai pi 3,14 pun juga betul ya. Karena keduanya merupakan pendekatan nilai pi. Oke, langsung saja untuk mempermudah perhitungan, saya akan gunakan nilai pi-nya adalah 22/7 ya. Karena sini diketahui jari-jari, maka saya pakai rumus yang 2 kali pi kali R. Maka kita peroleh 2 dikalikan 22/7 dikalikan R-nya 21/2, satuannya ini tadi cm. Kita bisa sederhanakan
Untuk 7-nya kita coret sama 21, dibagi 7 ini 3, dibagi 7 ini 1, kemudian 2-nya dibagi 2 1, 2-nya dibagi 2 1. Oke, berarti tinggal 22 dikalikan 3. Nah, jawabannya adalah 66 dengan satuannya cm. Ini adalah keliling lingkarannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah ya? Lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 10 dengan menggunakan pi-nya, pendekatan pi-nya adalah 3,14 adalah, oke, langsung saja kita bisa hitung K sama dengan 2 pi R. Kita gunakan nilai pi-nya 3,14 ya, 3,14 dikalikan R-nya 10. Oke, 2 dikalikan 3,14 itu 6,28. Kita kalikan dengan 10. Maka koma geser ke kanan 1 kali. Jadi jawabannya adalah 62,8. Oke, untuk satuannya tadi 10-nya 10 cm. 10 cm, maka di sini 62,8 cm. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Keliling sebuah lingkaran adalah 396 cm. Jika pi-nya menggunakan pendekatan 22/7, maka panjang jari-jarinya berapa? Oke, ditanyakan panjang jari-jari, udah diketahui kelilingnya. Maka di sini Bu Dewi gunakan rumus keliling sama dengan 2 pi R ya. Karena kelilingnya sudah tahu 396, saya letakkan di sini 396 cm sama dengan 2 dikalikan pi-nya 22/7, karena R-nya kita cari, jadi biarkan R. Kita akan sederhanakan dulu untuk ruas yang sebelah kanan ya, 2 kali 22/7. Ini untuk memudahkan saja. 396 cm sama dengan 2 kali 22 itu 44/7 dikalikan R. Maka untuk menghitung R, kita pindah saja 44/7-nya ke ruas kiri. Akan menjadi 396 dikalikan 7 dibagi dengan 44. Nah, kita bisa sederhanakan 396 dengan 44. Sama-sama dibagi 44 ya. 396 dibagi 44 itu jadinya 9. 44 dibagi 44, 1. Maka tinggal 9 dikali 7 saja. 63. Karena tadi satuannya senti, maka di sini ciri-cirinya juga satuannya cm. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya, semoga gampang ini buat kalian ya. Lanjut lagi kita ke pertanyaan yang kelima. Diketahui sebuah lingkaran dengan kelilingnya adalah 125,6 cm. Untuk menggunakan pendekatan pi 3,14, maka diameter lingkarannya berapa ya? Oke, kita langsung gunakan saja karena ditanyakan diameter, saya akan pakai rumus kelilingnya pi D. Langsung dimasukkan angka yang sudah diketahui, yaitu kelilingnya 125,6 cm sama dengan 3,14 dikalikan D, karena D-nya mau kita cari ya. Nah, untuk mencari nilai D berarti 3,14 harus dipindah ke ruas kiri. Karena dia perkalian dengan D, maka jika dipindah ke kiri operasinya jadi pembagian. Maka di ruas kiri 125,6 cm dibagi dengan 3,14. Nah, jika dihitung 3,14 kali berapa biar jadi 125,6. Nah, dari sini jawabannya adalah yang D ya. Jadi dikalikan 20. 20 cm adalah diameternya. Oke, jadi jawabannya yang D. Baik. Kita lanjut ke nomor 6. Seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter sebanyak 10 kali. Maka jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut berapa ya? Bisa dibayangkan, ada sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, kalau ada pelari, dia mengelilingi lingkaran ini. Misal dari sini startnya, kemudian dia mengelilingi lapangan ini sekali misalnya, berhenti lagi di sini. Maka jarak yang ditempuh oleh pelari tadi ya, jarak yang ditempuh oleh pelari tadi akan sama dengan 1 kali keliling lingkaran. Lalu kalau pelarinya berkeliling 2 kali, maka jarak yang ditempuh ya 2 kali keliling lingkaran dong, betul ya? Nah,
Kalau pelarinya itu mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali, ya tentu saja jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut akan sama dengan 10 kali keliling lingkaran. Maka kita bisa hitung jarak yang ditempuh pelari tersebut adalah 10 kali keliling dari lapangan yang berupa lingkaran ini. Nah, kita bisa masukkan keliling lingkarannya, kita gunakan rumus pi kali d saja ya, karena di sini diketahui diameternya. Maka menjadi 10 dikalikan karena diameternya 140 meter, jadi supaya mudah menghitung saya pakai pi-nya menggunakan pendekatan 22/7 saja ya. Nah, supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Karena kalau gini nanti kan bisa dicoret ya. Dibagi 71 dibagi 7 itu 20. Maka menjadi 10 kali 22 itu 220. 220 dikalikan 20 itu 4.400. Jadi jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut ketika mengelilingi lapangan selama 10 kali adalah 4.400 meter. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-7. Sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Pada sepanjang tepi stadion akan dipasangi lampu. Jika jarak setiap lampu adalah 6 meter, maka banyaknya lampu yang diperlukan adalah, oke, kalian bisa bayangkan dulu, jadi ada stadion bentuknya lingkaran, kemudian di sekelilingnya akan dipasangi lampu. Nah, yang mana jarak antar lampunya ini adalah 6 meter. Maka kita bisa menggunakan pendekatan rumus ya untuk mencari banyaknya lampu ini, yaitu menggunakan banyak lampu ya. Kita logika aja, kalau kita tahu keliling lingkarannya, kemudian kita bagi dengan jarak antar lampunya, maka akan ketemu dong akan ada berapa lampu di sini nanti, begitu ya. Maka kita gunakan pendekatan rumus ini ya. Banyak lampu adalah keliling lingkarannya berapa ya, dibagi dengan jaraknya. Karena di sini jaraknya 6, saya bagi 6, langsung saja 6 meter begitu ya. Maka kita bisa masukkan angkanya. Keliling lingkaran saya gunakan pi kali d di sini ya. Pi kali d, kenapa pi kali d? Karena yang diketahui diameternya ya. Kita bagi dengan 6 meter. Kita gunakan pi-nya 22/7 dikalikan dengan 105 meter dibagi dengan 6. Oke, kita bisa coret ya, sederhanakan 7 dengan 105 sama-sama dibagi 7 ini 1. Ini adalah 15 ya. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi yang ini 6 dibagi 3 itu 2, 15 dibagi 3 itu 5. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi untuk yang 2 dibagi 2 itu adalah 1. Kemudian 22 dibagi 2 itu 11. Jadi tinggal 11 dikalikan 5 ya. Maka jawabannya adalah 55 buah. Jadi lampu yang dibutuhkan adalah 55 buah atau jawabannya adalah yang C. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Keliling daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah dengan menggunakan pendekatan pi 22/7 ya. Oke, keliling sendiri konsepnya adalah menjumlahkan seluruh sisi dari bangun tersebut ya. Karena di sini bangun yang diarsir adalah ini, maka dia dikelilingi oleh yang mana saja? Yang ini ya. Oke, saya kasih warna saja ya. Yang ini 14 cm, kemudian dikelilingi lagi oleh ini ya, 14 cm lagi. Jadi batas-batasnya tuh kita tambahin semua nak ya. Ini, kemudian ada spesial, sisi yang spesial yaitu yang dia melengkung ya. Saya kasih warna merah ya ini. Nah, sisi yang melengkung ini dia panjangnya sama dengan apa? Sama dengan keliling setengah lingkaran dengan diameternya adalah ini 14 cm. Maka kita bisa hitung keliling dari bangun yang diarsir. Bangun yang diarsir saya simbolkan seperti ini saja. Adalah yang pertama 14 tambah 14 tambah 14. Kita tuliskan terlebih dahulu. 14 tambah 14, ini yang satuannya senti ya. Ditambah dengan keliling setengah lingkaran. Nah, jadi ini setara dengan keliling setengah lingkaran ya.
Kita langsung hitung saja. 14 tambah 14 tambah 14 itu 42 cm ya. Kemudian keliling setengah lingkaran, maka setengah kali pi kali d. Kenapa saya pakai d? Karena di sini diameternya ini 14 ya. Pakai r juga boleh, tapi nanti r-nya 7 berarti separohnya ya. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. 42 cm ditambah dengan setengah dikalikan 22/7 dikalikan dengan diameternya adalah 14 cm. Kita bisa coret aja atau sederhanakan, dibagi 7 2, dibagi 7 1, dibagi 2 1, ini dibagi 2 1. Jadi tinggal 42 cm ditambah dengan 22 cm. Nah, maka keliling bangun yang diarsir tersebut adalah 64 cm. Nah, bagaimana? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, jadi ini Bu Dewi sampaikan beberapa itu ada yang terkadang mikirnya langsung ya, kelilingnya bangun yang diarsir berapa nih? Oh, berarti keliling persegi dikurangi keliling setengah lingkaran. Waduh, itu salah besar ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kita mau menghitung luas dari daerah yang diarsir, itu baru luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Karena luas itu berarti area dalamnya ini. Tapi kalau keliling itu ditambahkan saja seluruh seluruh sisinya ya Kak ya. Jadi ditambahkan saja seluruh sisi-sisi yang membatasi bangun, begitu. Dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi dengan satu sisinya melengkung. Begitu ya. Oke, biar lebih paham nih, ada pertanyaan satu lagi yang nomor 9. Nah, perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di atas itu berapa ya? Nah, bangun yang dimaksud adalah ini ya, yang ini. Nah, bisa saya arsir dulu ya mungkin. Nah, bangun yang dimaksud adalah ini. Nah, jadi kalau mau mencari keliling, coba garis yang di dalam ini ikut terhitung nggak? Ya, betul. Nggak usah ikut dihitung ya, nggak perlu ikut ditambahin karena dia tidak membatasi bangun ya. Yang membatasi bangun yang mana aja? Ini garis yang ini ya, garis yang ini, kemudian garis ini, kemudian yang melengkung ini, dan yang melengkung ini ya. Jadi ada 4 ya, 4 sisi yang membatasi, yaitu 2 sisinya lurus ya, ini 14 dan panjangnya ini berapa ya? Nah, karena di sini 14, otomatis panjang yang sini itu juga 14 ya. Maka panjang yang ini juga 14. Kemudian karena dari sini ke sini adalah 35, dari sini ke sini 14, maka dari sini ke sini 35 dikurangi 14 berarti 21 ya. Kita bisa mulai menghitungnya. Yaitu keliling bangun yang diarsir adalah 14 cm ditambah 21 cm ditambah yang melengkung ini, dia akan setara dengan keliling seperempat lingkaran dengan jari-jarinya 14. Maka saya tuliskan di sini keliling seperempat lingkaran. Kemudian ditambah yang ini. Nah, ini setara dengan keliling setengah lingkaran dengan jari-jarinya 35. Nah, ini berarti keliling setengah lingkaran dengan jari-jarinya 35 ya. Ini lingkaran besar, ini lingkaran kecilnya. Maka kita bisa hitung di sini 14 ditambah 21 berarti 35 cm ya. Kemudian ditambah seperempat kali pi kali maaf saya pakainya 2 PR saja ya karena di sini diketahuinya R-nya yang lingkaran kecil ya. Oke, kali 2 kali pi kali R ditambah setengah dari keliling lingkaran besar. Karena yang besar ini diketahui diameternya 35, maka saya gunakan pi D saja. Oke, kita lanjut menghitung. 35 cm ditambah dengan seperempat kali 2 kalikan 22/7 dikalikan jari-jari lingkarannya ini berarti 14 kalikan 14 cm ditambah dengan yang ini berarti setengah dikalikan 22/7 diameternya adalah 35 cm. Oke, berarti 35 cm ditambah dengan, kita bisa sederhanakan, dibagi 71 dibagi 72
dibagi 2 2, dibagi 2 1, dibagi 2 1, dibagi 2 1, dibagi 7 1, dibagi 7 5, kemudian ini dibagi 2 1, dibagi 2 11. Berarti tinggal yang ini 1 kali 22 udah ya, berarti 22 saja, 22 cm. Kemudian ditambah yang ini tinggal 11 dikali 5 ya, 55 cm. Nah 35 ditambah 22 berarti 57 ditambah 55 jadi 112 cm ya. Ini adalah keliling dari bangun di atas ya. Nah begitu ya, semoga apa yang Bu Dewi sampaikan ini bisa mempermudah kalian dalam belajar, begitu ya. Oke, ini soalnya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap istiqomah, tetap semangat dalam belajar meraih cita-cita kalian. Oke, Bu Dewi akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.